Kita ke informasi lain, berkas perkara tersangka kasus pencemaran nama baik atas ijazah Jokowi, Roy Suryo, dan Dr. Tifa diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Baik Roy dan Dr. Tifa keluar dari ruang tahanan Polda Metro Jaya sekitar pukul 9 pagi dengan didampingi kuasa hukumnya Refli Harun dan Ahmad Kozinudin. Tanpa memberikan keterangan di hadapan wartawan, kedua tahanan langsung masuk ke mobil dan menuju ke Kejari Jaksel. Setelah sempat menjalani perawatan kesehatan, kedua tersangka tampak sehat saat diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Setibanya di gedung Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Roy Suryo dan Dr. Tifa langsung masuk dengan pengawalan ketat. Lagi-lagi tidak ada komentar baik Roy dan Dr. Tifa. Polisi menyatakan setelah melalui tahapan penyidikan, berkas keduanya sudah dinyatakan lengkap atau P21 dan siap untuk dilimpahkan kejaksaan untuk disidangkan. Polisi juga menegaskan semua proses hukum perkara yang menjerat Roy dan Dr. Tifa sudah sesuai dengan KUHP dan aturan yang berlaku. Ini sudah melalui rangkaian mulai proses pelaporan, penyelidikan, penyidikan, sampai dengan upaya paksa dan adanya putusan kejaksaan bahwa berkas perkara sudah dinyatakan lengkap atau P21. Tersangka atas nama RS dan TT hari ini kami limpahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti ke Kejati DKI Jakarta. Tadi ditanyakan terkait dengan penangkapan maupun penahanan ataupun pemanggilan. Semua prosedur hukum yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentunya menjadi pedoman kami di dalam melaksanakan proses penyidikan terhadap perkara dimaksud. Jadi kami pastikan bahwa seluruh tahapan yang dilakukan oleh penyidik di Treskrim Polda Metro Jaya sudah sesuai dengan prosedur KUHP. Informasi terkini kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Tessa Lonika Ajeng dan juru kamera Yanuar Lusrim di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Tessa, untuk saat ini penyerahan berkas telah P21 dan telah diserahkan oleh pihak kepolisian ke Kejaksaan. Lalu apa saja proses selanjutnya yang akan dilakukan oleh jaksa? Ya, Juno dan juga saudara, setelah tadi kedua tersangka tiba di Kejari Jaksel sekitar pukul 9 lebih 45 menit waktu Indonesia bagian Barat, kedua tersangka sudah dibawa masuk ke dalam Kejari Jaksel bersamaan juga dengan sejumlah tim kuasa hukum. Nah, tadi bersamaan juga dengan tibanya kedua tersangka ini, kami melihat ada 4 koper yang disinyalir ini merupakan berkas perkara dan barang bukti yang juga akan dilimpahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan nantinya barang bukti dan juga berkas perkara inilah yang akan digunakan untuk para jaksa penuntut umum dapat menyusun surat dakwaan dan kemudian akan melanjutkannya ke pelimpahan kepada pihak pengadilan. Nah, terkait dengan status penahanan dari kedua tersangka ini, apakah akan dilimpahkan penahanannya kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dari Polda Metro Jaya tadi, kami masih belum mendapatkan informasi terbaru dari pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan apakah kedua tersangka nantinya akan ditahan di Kejari Jaksel ataupun akan ada skenario lain yang akan diberlakukan kepada kedua tersangka. Ya, Tessa, untuk saat ini apa saja tanggapan dari penasihat hukum kedua tersangka dan terkait dengan penahanan ini? Ya, dari tim kuasa hukum kedua tersangka, yakni Roy Suryo dan juga Tifauzia atau yang biasa kita sebut dengan Dr. Tifa, ini tadi menyatakan keberatannya dan menyatakan penolakan atas penahanan dari kedua tersangka oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Karena mereka juga menyebut, tadi sempat berbicara kepada awak media, Ahmad Kozinudin, selaku tim kuasa hukum dari kedua tersangka ini menyebut bahwa penahanan ini bersifat tidak wajib, di mana ini juga tidak sesuai dengan apa
apa yang diatur di dalam KUHP, karena tidak dianggap para tersangka ini akan melarikan diri ataupun mereka dapat menghilangkan barang bukti ataupun juga mengulangi kejahatannya. Lalu juga Ahmad Kosinudin tadi sempat menyebut bahwa hal ini tidak sesuai dengan KUHP saat para penyidik ini dianggap melakukan upaya paksa kepada kedua tersangka untuk mengenakan rompi tahanan saat ditahan di Polda Metro Jaya sebelumnya. Lebih lengkap kita akan simak berikut pernyataan dari tim kuasa hukum Roy Suryo dan Tifauzia. Sempat ada upaya paksa dari penyidik Polda Metro Jaya untuk mengenakan rompi tahanan. Jadi ini adalah sesuatu yang melanggar. Kenapa? Tidak ada satupun undang-undang, ya KUHP ataupun KUHP yang mewajibkan dalam proses pelimpahan menggunakan rompi tahanan. Dan sekarang KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, setelah adanya KUHP yang baru pun sekarang tidak pernah memamerkan tersangka, bahkan tersangka korupsi ya, dengan baju tahanan. Kenapa? Karena ini sama saja melanggar asas presumption of innocence, asas praduga tidak bersalah. Pilihan kami hari ini hanya terduga dan belum ada satu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan bahkan jangankan yang berkekuatan hukum tetap, pengadilan tingkat pertama pun belum ada. Jadi tidak ada status penjahat terhadap klien kami. Yang ada status penjahat itu adalah Sylvester Matutina. Karena Sylvester Matutina yang sudah inkrah, yang semestinya oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ini dieksekusi, itulah yang harusnya dilakukan upaya paksa. Dan tadi sempat terjadi perdebatan karena polisi menganggap bahwa mengenakan rompi tahanan itu adalah bagian dari SOP kepolisian. Saya tegaskan, tidak boleh ada SOP yang melanggar undang-undang. Ahmad Kosinudin selaku tim kuasa hukum dari Roy Suryo dan juga Dr. Tifa tadi juga sempat menyebutkan terkait dengan adanya surat permohonan penangguhan penahanan dari kedua tersangka ini bersifat opsional. Apabila nanti Kejari Jaksel ini tetap menetapkan status penahanan dari kedua tersangka ini tetap ditahan, maka mereka akan mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan yang sudah didukung dan diklaim mendapatkan jaminan dari lebih dari 50 tokoh masyarakat dan juga aktivis yang mendukung Roy Suryo dan Tifauzia dalam kasus ini. Kembali ke Juno Studio. Dan nantikan bagaimana proses hukum selanjutnya terkait dengan Dr. Tifa dan juga Roy Suryo. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV, Tesanolika Ajeng dan juga juru kamera Yanuar Ruslim dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.